perkembangan di dunia modern saat ini, stem cell itu dijadikan suatu alternatif untuk pengobatan yang memang penyakit-penyakit degeneratif atau virus agak susah sembuh. Memang ada efek yang tidak menyenangkan dari stem cell jika ini salah digunakan. Jadi stem cell ini isinya juga bisa mengaktifkan sel-sel kanker yang masih aktif. Tidak ada lagi ke depannya itu orang-orang tua yang mohon maaf pakai kursi roda, nggak ada. Stem cell adalah sel yang dia bisa meregenerasi atau menjadi sel-sel yang baru ya. Entah itu fungsi dari organnya, entah itu sel saraf ya, kemudian sel pankreas, kemudian sel dari hati ya, jantung, semua. Jadi manusia itu awalnya terbentuk dari sel blast atau sel muda. Nah, stem cell ini dia bisa beregenerasi menjadi sel apapun ya. Stem cell ini bisa sekarang sudah berkembang, tetapi berkembang luas itu memang di luar ya Mas ya, di ranah internasional, karena memang perkembangan di dunia modern saat ini stem cell itu dijadikan suatu alternatif untuk pengobatan yang memang seperti kanker, autoimun, osteoartritis, dan penyakit-penyakit degeneratif atau virus yang sifatnya agak susah sembuh atau mempunyai perawatan jangka panjang seperti diabetes mellitus, dan perawatan saat ini digunakan adalah terapi stem cell untuk HIV ya. Karena pengetahuan atau jurnal terakhir mengatakan virus HIV itu bisa terdelete atau bisa remove atau tanpa obat-obat antivirus. Jadi dia hanya menggunakan stem cell murni, itu udah ada penelitiannya. Mungkin nanti kita akan kasih jurnalnya sehingga itu bisa dibaca oleh halayak. Kencing manis itu juga sekarang bisa memperbaiki dari sistem pankreasnya sehingga dia memperbaiki fungsi insulin ya, metabolisme insulin. Nah, itu stem cell ya. Stem cell yang bagus saat ini dikembangkan adalah umbilical stem cell. Ya, umbilical stem cell itu diambil dari plasenta bayi. Kalau di Indonesia, plasenta bayi itu kebanyakan itu dibuang atau dikubur ya Mas ya. Karena memang sesuai budaya dan adat istiadat. Sedangkan stem cell itu di luar negeri itu dia diolah sedemikian rupa sehingga terbentuk stem cellnya yang digunakan untuk pengobatan penyakit. Nah, itu. Memang ada efek yang tidak menyenangkan dari stem cell jika ini salah digunakan. Jadi stem cell ini isinya juga bisa mengaktifkan sel-sel kanker yang masih aktif ya itu. Jadi kalau misalnya dia melakukan terapi stem cell yang tidak sesuai dengan aturan atau dia merasa stem cell ini bagus terus dia terus menerus tanpa melakukan cek tumor marker, itu juga berbahaya. Jadi dia udah tahu nih tumor markernya udah naik, terus dia stem cellnya tanpa aturan. Artinya bulan ini stem cell, bulan depan stem cell. Artinya karena stem cell tadi yang saya sebutkan dia bisa merangsang pertumbuhan semua sel, bahkan dia juga bisa merangsang pertumbuhan tumor atau kanker. Nah, makanya di dalam suatu stem cell itu ada beberapa, sekarang stem cell ini udah dikembangkan dia. Stem cell ini dia dikembangkan menjadi suatu, ada yang sudah growth faktornya dieliminasi ya Mas ya. Ada juga dia yang murni stem cell saja. Jadi dia ada untuk pengobatan ini, pengobatan itu sudah ada. Perkembangannya sudah luas ya. Tetapi juga harus dipahami bahwa stem cell dengan yang kemarin agak ramai adalah skeletom. Ya, pro kontra semuanya skeletom. Jadi sebelum dilakukan lebih jadi skeletom adalah bagian dari stem cell ya. Di dalam skeletom itu ibaratnya masih bercampur Mas, growth factor segala macamnya, baru dia disaring lagi, dipilih lagi benar-benar stem cellnya atau sel blastnya itu jadi beberapa juta sel. Nah, itu. Nah, kenapa kok kemarin Dok pada beberapa kasus COVID kita cobakan injeksi skeletom kok sembuh? Iya, karena di dalam skeletom itu dia ada stem cellnya. Di mana stem cell ini berdasarkan jurnal dia juga sangat efektif untuk penyembuhan atau terapi virus. Nah, itu dia. Makanya kenapa stem cell kemarin sangat mempercepat dari regenerasi imun pasien, regenerasi dari
kok virusnya cepat mati yang tadinya alfa, delta, beta itu. Nah, ini kenapa stem cell sekarang ini dia dikembangkan untuk terapi HIV karena HIV pada dasarnya adalah virus. Nah, seperti itu. Stem cell bisa memberikan peran penting bagi pengobatan HIV. Nah, seperti itu. Karena itu sudah ada jurnalnya, sudah ada penelitiannya. Nah, hanya saja kita harus lebih membuka diri dengan teknologi bagaimana stem cell itu bisa kita benar-benar bikin secanggih itu untuk pengobatan. Kenapa kok menurut saya Indonesia ini kita harus mengembangkan atau menunjang riset-riset tentang stem cell ini dikarenakan satu, banyaknya umbilicord yang memang pada dasarnya tidak terpakai dan itu bisa kita pakai untuk stem cell. Yang kedua adalah kita melihat dari segi kesehatan manusia, Mas. Artinya apakah kita tahu bahwa Indonesia ini mempunyai beberapa penyakit degeneratif seperti kencing manis, ya, kemudian jantung koroner, osteoartritis, sekarang SLE atau lupus yang mungkin akan sembuh dengan stem cell. HIV juga di Indonesia kasusnya angkanya juga masih banyak. Jadi menurut saya seyogyanya kita sebagai seorang tenaga medis atau tim kesehatan untuk mengembangkan bagaimana nih masyarakat supaya sehat. Oke, obat-obatan iya, tapi kan kalau obat-obatan kayak jangka panjang kan pasti ada efeknya kan, Mas. Entah itu nanti ke fungsi ginjal atau gimana caranya stem cell ini sebenarnya berkembang untuk supaya pengobatan itu tidak terlalu menggunakan bahan kimia sebenarnya. Nah, jadi stem cell ini dia mempercepat, Mas. Yang tadinya insulinnya rusak atau pankreasnya rusak, pakai stem cell dia jadi cepat membaik. Nah, seperti itu. Artinya replikasi virusnya tidak berkembang luas ya, Mas ya. Kemudian ada harapan baru bagaimana pasien-pasien yang sudah mempunyai kencing manis ada harapan baru untuk sehat. Yang tadinya mungkin dengan penggunaan stem cell yang tadinya pakai insulin dia bisa karena udah membaik dari marker laboratorium HbA1c-nya udah membaik, jadi dia mungkin pakai oral kayak gitu. Diterapi lagi, tapi ingat terapi stem cell itu harus dengan pantauan medis, artinya harus berdasarkan diagnosa yang tepat, kemudian pemasukan stem cell yang tepat. Misalnya pada pasien ini kencing manis tipe ini, HbA1-nya udah parah, nah nanti sel yang dimasukkan berapa juta nih. Nah, itu kita monitoring dengan hasil lab, Mas. Nah, yang tadinya HbA1c-nya sama hasil lab tumor markernya. Apakah pada pasien ini memang murni kencing manis saja atau mohon maaf ada resiko kanker prostat misalnya. Nah, itu kita harus mana nih yang perlu kita obati. Nah, seperti itu. Apakah jangan sampai penggunaan stem cell ini nantinya yang tidak diawasi karena pasien ini merasa, oh aku dengan stem cell sehat nih, terus menerus akhirnya dia nggak tahu bahwa dia ada kanker prostat. Akhirnya kanker prostatnya yang berkembang. Nah, itu. Jadi harus balance seperti itu. Eksekutif stem cell itu adalah suatu teknologi yang saya kembangkan kemarin. Itu saya mencontoh, kita mencontoh dari Korea Selatan. Mereka bisa menggunakan blood atau darah mereka, dia disaring kemudian menjadi growth factor, kemudian stem cell-nya itu masuk, plasmanya masuk, semua fibrinnya masuk, kolagenasinya masuk. Di mana ini tujuannya adalah untuk dilakukan terapi anti-aging, kerutan, kantong mata, smiland dengan menggunakan autologus dari tubuh pasien. Sehingga the executive stem cell ini harapannya adalah bisa dipakai orang sakit maupun orang sehat. Orang sakit maksud dokter apa? Jadi gini, pada pasien-pasien misalnya yang dia sedang melakukan pengobatan kemoterapi misalnya. Itu kan otomatis kulitnya kering ya, Mas ya, efek samping. Ini kita eksekutif stem cell untuk dermatologi. Jadi kulitnya kering, kemudian keriputnya, tidak mungkin saya menggunakan botok, filler, benang karena dia sakit kondisinya. Kenapa kok tidak mungkin, Dok? Ditakutkan pada saat kondisinya yang drop atau dia mengalami penyakit seperti kanker atau misalnya autoimun atau kencing manis, dia sedang melakukan pengobatan, tidak mungkin saya menggunakan botok, filler, benang. Takutnya ada reaksi yang tidak diserap tubuh. Ya, jadi karena itu kan benda asing. Nah, itu kenapa lebih sekarang ke autologus. Jadi untuk kantong matanya, kulitnya yang kering, kita suntikkan eksekutif stem cell yang berasal dari tubuhnya sendiri. Tentu saja dengan teknologi itu, pasien tidak mungkin alergi terhadap tubuh pasien itu sendiri. Nah, itu.
Jadi ternyata penelitiannya di dalam blood kita dengan jadi dia ada regimen khusus Mas untuk memisahkan antara sel darah merahnya, kemudian stem selnya, growth faktornya, fibrinnya itu ada alat dan teknologinya ya dia. Sebenarnya simple tapi regimennya memang ya agak mahal. Nah itu di mana darahnya kita ambil sekitar 15 cc atau sesuai keperluan. Sesuai keperluan maksudnya bagaimana? Jika mohon maaf pasiennya hanya memerlukan untuk muka saja mungkin 15 cc cukup. Tapi kalau pasiennya dok saya sudah menopause ya untuk rejuvenation vagina juga otomatis kita mengambilnya lebih banyak sekitar 50 cc yang dimana kita gunakan untuk muka, leher sampai vagina. Nah itu jadi stem cell the executive stem cell seaman itu. Sebenarnya result ini saya lebih kayak ke bagaimana ya supaya pasien ini tidak karena banyaknya kasus kayak penggunaan DNA salmon ataupun simulator kolagen yang menurut saya banyak malah menimbulkan efek samping kayak nggak bisa diserap, terus dia terjadi abses segala macam. Jadinya lebih kayak oh kayaknya harus menggunakan autologus. Nah itu saya membaca dulu Mas. Jadi kalau misalnya seorang dokter itu result itu dia harus membaca jurnal. Ini kalau misalnya kita pakai plasma di dalam darah kita ini kandungannya apa sih? Nah, ada growth factor, interleukin, stem cell, fibrin segala macam. Nah, fungsinya apa? Setelah kita tahu fungsinya, efek sampingnya apa? Nah, apakah lebih besar nanti, oh ternyata efek sampingnya yang ditimbulkan memang ada bengkak tapi natural. Oh itu wajar ya, masih bisa ditoleransi ya. Kemudian kalau misalnya kayak benda asing kayak misalnya dari hewan atau apa itu yang mungkin yang sudah tren ya kayak DNA salmon atau apa mungkin ada beberapa orang tidak tahan dengan itu akhirnya alergi. Jadi yang disuntikannya tadi itu tidak bisa diserap tubuh jadinya kayak papul-papul nyeri akhirnya kayak jadi jerawat. Nah itu dia. Jadi lebih bagaimana kita bisa melakukan riset atau penelitian itu tuh dengan cara yang tepat dilihat ya Mas ya dibaca kemudian kita cari tahu company-nya. Ya, company-nya yang sudah melakukan ini nih bagaimana dan hasilnya bagaimana. Rata-rata kalau dilihat dari Korea Selatan, setelah surgery dia melakukan pasti lebih ke stem cell. Tapi mereka menyebutnya stem cell. Tapi kalau kami menyebutnya the executive stem cell. Karena kalau stem cell biasanya pandangan dari masyarakat adalah stem cell yang disuntikkan. Nah, kalau executive stem cell dia fokusnya hanya ke kulit, ke agingnya, tampak luar wajah, ya kemudian leher, kemudian rejuvenation vagina dan rejuvenation payudara lebih ke situ. Karena kita mau tahu bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bagaimana inovasi kita itu bisa digunakan untuk orang sehat maupun orang sakit. Karena sekarang Mas estetik ini berkembang luas ya. Kita jangan berpatokan lagi oh hanya orang-orang. Kadang kasihan Mas orang-orang yang sakit, orang-orang habis menopause, orang-orang habis mohon maaf habis kemoterapi itu wajahnya itu hancur Mas kasihan. Nah, bagaimana inovasi ini bisa digunakan untuk mereka gitu loh maksud saya. Mereka juga butuh hak mereka untuk menjadi sesuatu mempunyai skin quality yang bagus. Tentu saja saya menggunakan harus yang safety dari tubuh mereka kembali ke tubuh mereka. Dan itu saya pelajari secara internasional suatu saat memang autologus ini yang akan berkembang. Saya bisa menjamin itu karena saya melihat sekarang sudah mulai ada exosome. Exosome itu stem cell juga Mas, tapi dia diambil dari tanaman atau hewan. Tentu saja kalau saya kurang approve, tapi hasilnya sama-sama regenerasi jaringannya bagus. Hanya saja karena exosome ini dari tumbuhan dan hewan, dia masih tidak boleh diinjeksikan, dia hanya boleh dioleskan. Misalnya gini, Mas ada luka bakar gitu ya, ada namanya exosome, itu bagus dioleskan jadi regenerasi jaringannya cepat. Nah, kalau autologus executive stem cell itu bisa dioleskan dan disuntikkan. Kenapa dok kok bisa? Karena dari tubuh sendiri kembali ke tubuh sendiri. Nah itu. Kalau exosome mungkin Mas akan melihat maksudnya sekarang berkembang gitu klinik-klinik exosome. Nah exosome adalah stem cell sebenarnya isinya. Tapi stem cellnya dia yang berasal dari kayak tumbuh-tumbuhan, growth factor yang diambil dari tumbuh atau dari hewan. Nah itu. Harapan saya ke depan sih maksudnya semoga orang-orang yang berada di bidang kesehatan ini lebih kayak membuka mau ibaratnya dokter-dokter yang maksudnya ini mempunyai potensi untuk meneliti stem cell ini lebih didukung oleh pemerintah. Kenapa? Karena maksud saya stem cell ini adalah dia
ada harapan baru untuk penyakit-penyakit degeneratif yang memang dibutuhkan di Indonesia. Banyak sekali kasus, yang paling banyak itu kencing manis Mas, soalnya Mas. Dan ini maksudnya ada jurnal yang mengatakan memang stem cell ini berdampak besar pada kencing manis. Ada jurnalnya, nanti saya kasih. Nah, jadi harapan saya institut negara ini ayolah kita benar-benar kayak bagaimana kita mengembangkan riset yang bagus, penelitian yang bagus untuk kesehatan masyarakat gitu. Mungkin kedepannya kita semoga Indonesia punya kayak rumah sakit stem cell tarafnya internasional, kan enak Mas ya. Nah jadi kita udah punya kayak lebih kayak bank umbilical sendiri gitu ya. Jadi stem cell ini seperti ikhtiar kita panjang umur sebenarnya, karena semakin usia kita bertambah itu kayak fungsi dari sel kita kan melambat. Nah stem cell ini Mas supaya kayak usia pasiennya tua tapi masih kayak produktif, jadi nggak ada demensia ya, meskipun dia udah menopause tidak ada osteoartritis atau nyeri tulang, jadi tidak ada lagi ke depannya itu orang-orang tua yang mohon maaf pakai kursi roda, nggak ada. Maksud saya itu artinya apa, produktivitasnya bagus ya, kita tidak tahu loh bersaingnya nanti, maksudnya kayak Jepang, lihat ya orang-orang tuanya masih produktifnya masih bagus. Nah itu saya ingin Indonesia lebih maju, dan saya sangat berterima kasih kepada dokter-dokter yang sekarang sudah mengembangkan atau mencoba untuk memperkenalkan stem cell ini di masyarakat Indonesia untuk kesembuhan masyarakat terhadap penyakit-penyakit degeneratif ya, penyakit-penyakit yang memang tingkat kesembuhannya tuh kecil ya. Harapan saya berikutnya adalah institusi negara menyupport, artinya memberikan fasilitas ya, kemudian entah itu nanti menyekolahkan dokternya, melakukan riset lagi di luar negeri atau apa gitu ya, yang dimana itu ilmunya dibawa ke Indonesia dan untuk mengembangkan itu gitu. Ya, jadi instalasi terkait seperti mohon maaf negara, MUI, akhirnya terus kedokteran ini berkolaborasi bagaimana nantinya secara agama itu bagaimana, tentang pandangan agama tentang stem cell berkaitan dengan pengobatan itu bagaimana, itu yang harus benar-benar kita harus benar-benar satu pemahaman. Nah seperti itu, sehingga harapannya banyak kasus-kasus kayak penyembuhan penyakit itu angka penyembuhannya itu kesembuhannya malah tambah meningkat seperti itu.